ada di sini ya, luar biasa. Waktu itu saya nggak usah sebutkan gerejanya, besar, biasa ya, pembicara taruhnya di belakang. Jadi saya taruh di belakang, itu tim musik ada di belakang. Udah siap saudara, musik leader, singer, musician, dia mau ngumpul di belakang. And apparently mereka nggak tahu kalau saya ada di belakang juga, dan mereka nggak tahu kalau saya yang bicara. Jadi saya di tengah-tengah mereka cuma rada jauh. And mereka itu di sana saudaraku, unbelievable, saya sama my wife. Di belakang itu saudaraku mereka, oh my goodness saudaraku, dia planning untuk do something right after the service, to do something crazy. And pembicaraannya gak layak. And saya gak ngerti, ini siapa ya di belakangnya? Mungkin orang-orang yang mau dibaptis atau orang-orang lama. Ini orang-orang siapa ini ngomongnya? It's not representing. Saya pikir, kan mau khotbah jadi positif-positif aja ambil saudaraku. Ini siapa ini? Mungkin orang-orang yang tadi mau diambil kelepasan, saya bilang. Ini lagi dikumpulin di belakang. And I thought ini mau dikasih pelepasan yang dikumpulin di belakang. Itu ngomongnya saudaraku, it's not like even, you know, even orang dunia juga mungkin nggak ngomong kayak begitu saudaraku. And yang ngerinya saya pas duduk di situ, wah, my goodness, itu dia yang ngomong di situ ada di sini. Lalu istri saya bilang, kok bisa begini sih? Saya bilang positif. Mungkin di belakang dia ngomong apa? Itu kebaktian pertama, kebaktian kedua. Terus saya bicara sama pendetanya. Pendetanya siap. Ya gimana? Kalau kita keras sama mereka keluar. Kalau kita ngomong sesuatu disiplin, dia lead. And guess what? Gereja di sana sudah siap mengambil mereka. Yang namanya gitaris, itu worship leader susah Pak, kita dapatnya susah Pak. Itu yang main drum Pak, my goodness Pak, itu yang the best. Kita tegur, dia sakit hati, dia keluar. Yang rugi kita Pak. And I was just like, really? And it was just no changing heart. Raja Herodes, kalau saudara Google, ada banyak arti dari Herodes. Salah satu kata Herodes yang menakjubkan untuk saya, clinging with my preaching. Herodes itu artinya drama. Can you imagine? Herodes artinya drama. He making a drama. Drama itu dari awal sampai akhir. Selesai. Udah selesai, dia sakit, go home. Jadi ada sesuatu yang harus rasa-rasanya business as usual need some changes. Ada amin saudara? Gak terjadi di sini. Ada amin saudara? Saya lihat di sini, saya lihat orang-orang yang murni-murni. Ada amin saudara? Aduh, yang nge-rapnya luar biasa tadi. Saya pikir ini dari Brooklyn, New York. They can know how to do all rapping. We are all shouting. Saya yakin mereka semua itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada amin atau ada amin saudara? And I'm speaking this to all. Gak cuma di situ, kita semua. Kita perlu perubahan. We need changes. We need changes. Ada amin saudara? Ini kata ini dari tadi nih, diulang-ulang lagi. In the back of my mind saya udah pikir ini sih, aduh dia bosan ini semua nih. Dia bilang changes. Hati saya tempted sekali saudara. Rubah supaya mereka juga, you know, gak bosan. Aduh cepet-cepet tadi saya ke hotel, saya langsung cari deh ya, siapa tahu ya bisa berubah. Tapi udah spend time sama Pak Aan kemarin, spend time itu di changes sudah dibikin, and I think that's it. We need some changes. Now we need some changes. Yes. Saudara, this need to change too. Hallelujah. Kan jalan ya, ini help us.
Thank you. Yes. Look at this. What good does it do if there is nothing changes? Benar nggak saudara? What good kalau worshipnya good, hadirat Tuhannya good, semuanya great, kita pulang semua berbang, aduh luar biasa ya konferensinya ya, powerful, I was touched, cried out, tapi gak ada perubahan. Saudara, intimacy itu kalau tidak menghasilkan satu conceived atau I would say pregnancy secara spiritual, itu sama dengan kita sedang cumbuan ya, tapi kita nggak suka responsibility. We love, excuse me to say, the foreplay, but we don't like the pregnancy. Setiap perjumpaan Tuhan mau kasih conceive, assignment, ada pertemuan, benih, roh Tuhan yang siap kita dapatkan. Dan cukup cuma nangis, gak cuma kita katakan loncat-loncat ini good, but they are all cumbuan. But when we get out from this place, kita mesti ready untuk mengadakan satu spiritual pregnancy. And kita mesti tunggu 9,5 bulan. Ada sacrifice that we have to go on. Ada assignment, ada ekspektasi, ada hope. Ada amin atau ada amin, saudara? Bayangkan kalau ini terjadi kepada setiap kita semua ini, we are having a new transformation in our mind. Guess what, saudara? Kita ngalamin Tuhan gak cuma hanya di gereja, tapi setiap hari. Ada amin, saudara? Saya lihat di sini. Sini habis. Oh, the law of the presence of God. Coba perhatikan. Kejadian pasal 41 ayat 17 sampai 21 itu cerita tentang impian dari Yusuf. Yusuf itu bermimpi. Salah satu mimpinya adalah ada kau yang skinny, yang kurus, memakan kau yang apa saudaraku? Yang gemuk, yang besar. Vivid vision. Joseph lihat yang kurus makan yang gemuk. Tetapi kalau saudara baca dari 7 sampai 21, keadaan kau yang skinny remain skinny. Dia makan filet mignon, dia makan bone steak with all the fat, tetapi tetap kurus. Keadaan dan mukanya pun buruk, firman Tuhan katakan. Tidak ada perubahan. The cow has been consuming great wonderful food, tetapi tidak ada perubahan that cow. The law of the presence of God adalah demikian. Yes, thank you ya. Susah sekali, haleluya, yeah. Nah ini saudara tahu ya, ini namanya the law of the presence of God. Ada di Yeskiel. Kalau saudara mau tahu, dulu nggak ada conference-conferencean. Dulu nggak ada yang namanya kumpul sama-sama, nggak ada. Yang ada menaati firman Tuhan dan dengar. Tetapi kalau penduduk negeri ada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara. Is it here? Oke. Dari 2 kali saya klik, ini ada 8 ya. It's okay, kita lihat aja ya. Nah ya betul. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara, saudara perhatikan. Untuk turun sujud apa saudaraku? 1, 2, 3. Menyembah. Biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang. In case you don't get it, you repeat again. Dan yang masuk pintu gerbang selatan,
biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah di 3 kali. If you don't understand again, Ezekiel kasih tahu. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depan. In other words, when you coming in, masuk di dalam satu pintu, harus masuk dalam pintu yang berlainan. Saudara masuk utara, keluar selatan. Masuk selatan tidak boleh masuk keluar selatan, harus keluar the north. The spiritual connotation is, kalau you datang dengan keadaan discouraged, make sure ketemu Tuhan, pulang sukacita. Kalau ngalamin stres, make sure berjumpa dengan Tuhan, keluar dengan ada satu perubahan. Ada amin saudara? Gak boleh sama. There will not going to be the same condition. Sebelum masuk sudah bilang change, masuk dan diperintahkan, you masuk keadaan sama. That is not the law of the present. The law of the present, you keluar harus berbeda. Amin nggak saudara? Saya udah pernah khotbahkan. Jadi nggak apa-apa sharing sekali lagi. Ketika pendeta kekurangan ilustrasi, dia mengulang kembali haleluya. Ya kalau yang udah dengar, nggak apa-apa. Dulu saya sekolah di Singapura, Pak Subing sekolah di Singapura. And saya ketemu istri saya di sana juga. What happened quickly, roommate saya happened to be sama-sama sama saya. Dan kita ke Amerika. Dia nggak tahu saya jadi pendeta. And he knows that I become a pastor quickly. Saya kunjungi dia dan saya katakan namanya Budi. Dan saya bilang, Bud, I'm Christian now. Nggak Christian lagi. Saya ambil sekolah kita lagi theology school. Terus dia bilang, wah bro, you berubah sekali namanya. Dia bilang berubah total. You so brutal, dia bilang gitu. You know that's how you brutal banget dia bilang. Lu yang ngajarin gua ngerokok, lu yang ngajarin gua pergi ke klub, disco, dan ikut-ikutan haleluya. Lu gitu, lu masih yang begitu. Sekarang lu mau ajakin gua tempat lain. What's wrong with you? Dia bilang. But I'm changed now. I don't do business as usual. Terus dia bilang, I want to see you. Bener gak you really change? Karena dia lihat skeptik, takutnya saya balik lagi. Singkat cerita, kita menikah. Soon right after that, saya dengar 5 tahun yang lalu, ini kejadian 5 years ago, 4.5 years ago, saya dengar Budi meninggal. Dari istrinya call sama saya, and we are having speakerphones. Waktu Budi meninggal, saya kaget sekali, sudah main badminton. And he actually juga keluarganya, bukan artinya main badminton pada mati, bukan elemen. dia main badminton, mati right on the spot. And anak laki satu-satunya. And punya pabrik plastik yang cukup terbesar di Indonesia. And you imagine how devastated. Dan saya juga devastated, saya bilang, aduh, dia meninggal. Such a young age. Meninggal, 3 bulan kemudian, happen to be saya ada ministry di Indonesia, saya datang, first thing first, saya telepon istrinya. Istrinya datang, saya bilang, saya mau encourage Budi punya mami sama papa. Dia datang bersama anaknya, dia bawa anak papa mamanya, jemput saya di airport, di hotel, berangkat. Dia pertama saya pikir saya mau kita pergi ke restoran. The first thing first yang mereka lakukan adalah kita mau ketemu Budi. Terus saya bilang, Budi? Kan Budi sudah mati. Budi, dia panggilnya Abu. Which is sudah jadi Abu, excuse me. Sudah dibakar. Abu, kita harus ketemu, we have to see Abu, dia bilang. Quickly, saya dibawa ke satu kuil cukup terbesar di Jakarta. Namanya Seci. Siapa? Seci ya. Quickly saya di sana, saya kaget seumur umur, saya nggak pernah pergi ke vihara. Saya anak baik-baik, kadang sudah sampai ke vihara, orang I'm trying to say dulu Kristen, sampai ke vihara, wow,
baunya and all kind of things. Saya datang, saya bilang, wow, this should not be here. Saya bilang sama yang namanya istrinya, saya bilang, Bella, ini kayaknya kita salah nih. Dia tahu gak siapa saya? Do you know who I am? I know you are Abu friend. No, I am a pastor. Pastor should not be in this place. Terus dia ngomong, so what? I don't care. Dia don't even know apa saya ini pastor. Dia nggak tahu apa kata pastor, juga nggak ngerti. Quickly saya dibawa ke lantai mungkin 6-7. Rupanya mama-mamanya ini donatur terbesarnya Seci, saudaraku, salah satu. Dia masuk, pertama kali saya masuk ke vihara, dengan bunyinya juga saudaraku, model kayak begitu saudara. Chanting, it's 24/7. If some of you coming from that background, probably saudara bisa relate. Terus saya lihat, saudara, quickly saya bilang, ini kita mau kemana nih? I told you, we gonna see Abu. Saya bilang, Budi kan sudah mati. Dan ada. Masuk, papa mamanya masuk ke kamar. Di situ saya udah mau kabur saudara, karena saya bilang ini salah benar-benar saya. I shouldn't have called dia. Saya harusnya diamin bilang, sorry ya saya, tapi dia bawa. Masuk, papa mamanya masuk ke kamar, keluar, nangis. Kedua, Bella masuk ke dalam kamar, 5 menit, nangis, keluarnya. Terus saya dipanggil, Oscar, is your next? Saya bilang next, no, I'm here. No, Abu want to talk to you, dia mau ngomong sama kamu. Saya lagi di situ, saya pikir ya, aduh kalau saya nggak datang, saya nggak masuk. Waktu saya lihat masuk, ada biksunya sudah di dalam. Biksunya tuh rupanya di depan ada Abu, ada fotonya, ada temannya. Dia begini-begini saudara.